mereka untuk suka meminta pengakuan dari agama Kristen begitu ya. Jadi menggunakan ayat-ayat yang mereka mau. Matius pasal 21 ayat 11. Ayat yang pertama ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sehingga kita masuk pada argumen yang pertama, apakah Yesus itu hanyalah nabi biasa ya? Bagi para polemikus muslim, mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat seperti ini dan mereka mengatakan ini nih bukti bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Katanya Yesus itu nabi, tapi kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kembali kita akan menanggapi sebuah video yang datang dari pendeta Andre Tunggal, yang mana ketika Andre Tunggal ini ditunjukkan sebuah ayat di dalam Biblenya, yang mana Yesus tertulis di dalam Bible hanyalah seorang nabi. Tetapi pendeta Andre Tunggal mengingkari akan hal itu dan dia mencari cara bagaimana agar Yesus itu tetap Tuhan, agar Yesus itu bukan hanya sekedar nabi biasa. Nah, teman-teman, kita akan lihat bagaimana pendeta Andre Tunggal menentang dan mengingkari ayat di dalam Biblenya sendiri. Ini bermula dari sebuah akun bernama Jokowi ya. Dari bagian pertama, jadi dia membuat sebuah percakapan imajiner. Percakapan imajiner artinya percakapan yang tentu saja tidak real, tetapi ini menggambarkan sedikit banyak bagaimana argumentasi mereka untuk suka meminta pengakuan dari agama Kristen begitu ya. Jadi menggunakan ayat-ayat yang mereka mau. Matius pasal 21 ayat 11. Ayat yang pertama ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan ayat yang baru saja dibacakan dan coba diingkari oleh Andre Tunggal adalah ayat yang tertulis di dalam Matius 21 nomor 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sehingga kita masuk pada argumen yang pertama, apakah Yesus itu hanyalah nabi biasa ya? Bagi para polemikus muslim, mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat seperti ini dan mereka mengatakan ini nih bukti bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Untuk memulainya, saya mengajak teman-teman untuk belajar untuk memahami fenomena ini. Dan bagi saya mereka adalah kaum literal yang suka buta konteks. Jadi kita tidak heran dengan strategi yang dilakukan oleh para polemikus muslim ini yang suka menyamanyamakan antara Yesus dan Isa. Jadi mereka memaksa supaya Yesus di dalam Alkitab kita adalah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran mereka. Ya, sebelum kita tanggapi pengingkaran dari pendeta Andre Tunggal yang mengingkari kalau Yesus itu adalah nabi, pendeta ini maunya Yesus itu tetap Tuhan. Yesus bukan nabi, walaupun tertulis di dalam Biblenya dengan sangat jelas Yesus adalah nabi, dan beberapa ayat juga ada tertulis Yesus mengaku utusan Allah. Nah, sebelum kita tanggapi yang ini, kita akan tanggapi statement dari pendeta Andre Tunggal yang menuduh umat Islam suka menyamanyamakan kalau Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tetapi realitanya yang menyamanyamakan itu adalah para misionaris dan para murtadin, dan juga kebanyakan umat Kristen sendiri ketika mereka melakukan sebuah kesaksian murtadin misalnya. Mereka selalu mengemis dalil ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus. Di satu sisi mereka mengingkari kalau Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus, mereka ingkari itu. Tetapi di sisi yang lain, mereka ketika melakukan kesaksian, mereka menyamakan kalau Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Jadi yang menyamakan kalau Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus adalah orang Kristen sendiri. Ini buktinya. Saya kan
galau. Nah, kebetulan waktu itu ada Quran saya di meja saya ambil. Ya. Saya ambil Quran, saya buka secara random. Ini Qurannya Romo? Ini Quran. Oke. Ya. Saya buka secara random dan waktu itu jatuh mata saya ke Quran pasal 365 ayat 45 yang bunyinya begini. Itu surah apa itu Romo? Surah Al-Imran. Al-Imran ya. Ya. Oke. Niat hati ingin mengemis dalil ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus. Murtadin ini mencomot ayat Al-Quran, tetapi dia salah menyebut nama surat. Surat Ali Imran disebut surat Al-Imran. Bunyinya begini. Idza qalatil malaikat, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubassiruk, sesungguhnya Allah memberikan kau berita gembira, bi kalimat minhu asmuhu al-masih Isa ibnu Maryam, dengan kalimat yang berasal dari dia, namanya al-masih Isa anak Maryam. Wajihah fi dunya wal akhirah, dia itu besar, dia itu agung di dunia dan akhirat. Wa minal muqrabbin, dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, saya sering baca ini. Teman-teman, video ini sudah pernah kita reaction ya. Yang intinya Murtadin ini mencomot ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus, mengklaim bahwa Isa wajihan fid dunya wal akhirah. Tetapi selalu saja di akhir kalimat Murtadin ini selalu menyelewengkan artinya. Wa minal muqarrabin, Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, dan Nabi Isa termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Jelas Nabi Isa atau Yesus bukan Allah. Jadi mudah saja untuk membantah sebuah comot-comot dari Murtadin ini ya. Ketika mencomot ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus pun dia gagal di situ. Dan satu lagi terbukti apa yang tadi dituduhkan oleh Andri Tunggal kepada umat Islam terbantahkan dari video ini. Justru ternyata umat Kristen lah yang menyamakan Isa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Isa. Apakah Yesus itu hanyalah nabi biasa, ya? Bagi para polemikus muslim, mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat seperti ini, dan mereka mengatakan ini nih bukti bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Katanya Yesus itu nabi. Katanya Yesus itu nabi. Terus Kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Terus. Udah gitu. Aku kan memang suka baca. Jadi Alkitab itu aku baca penuh. Oh gitu, oke. Di Alkitab tertulis kita nggak boleh menyembah berhala. Kenapa ada patung Bunda Maria? Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat statement ataupun cara-cara yang digunakan oleh pendeta Andri Tunggal untuk mengingkari status Yesus. Kalau Yesus hanyalah seorang nabi, kalau Yesus hanyalah seorang utusan Allah, terbantahkan oleh dalil Bibelnya sendiri. Ada banyak lagi ayat-ayat yang secara letterlek berupa pengakuan jujur dari Yesus langsung, yang mana Yesus mengaku hanyalah seorang utusan. Tetapi kenapa dituhankan? Jadi walaupun pendeta Andri Tunggal berusaha dengan segala cara untuk menolak kenabian Yesus, terbantahkan pula oleh statement dari seorang mu'alaf, yaitu Samantha Elsener. Kalau Yesus itu nabi, tetapi kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Padahal yang namanya nabi adalah utusan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Ya, kita bisa melihat ternyata hanya seperti itulah kualitas pendeta Andri Tunggal yang berusaha mengingkari kenabian Yesus, terbantahkan oleh statement dan sebuah pernyataan yang sangat lugas dari mu'alaf Samantha Elsener. Belum lagi kalau kita tampilkan ayat yang berupa pengakuan dari Yesus langsung, pasti akan semakin babak belur pendeta Andri Tunggal tersebut, dikuliti oleh ayat Bibelnya sendiri. Misalkan ketika kita tampilkan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang mengutus aku, ini adalah perkataan Yesus. Jelas sekali Yesus mengaku hanyalah utusan. Jadi
walaupun dengan berbagai cara pendeta Andri Tunggal berasumsi menolak kenabian Yesus, tetapi dikuliti oleh ayat Bibelnya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.